Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberi kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Keluaran pasal 34 ayat 28 sampai 35. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya dan Musa berbicara kepada mereka. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Keluaran pasal 34 ayat 29. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Renungan hari ini berjudul Perjumpaan Pribadi. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan selalu menghasilkan dampak perubahan secara rohani. Alkitab begitu banyak memberikan contoh orang-orang yang bertemu dengan Tuhan dan mereka mengalami perubahan rohani. Perubahan inilah yang kita temukan pada diri Zakeus si kepala pemungut cukai, Saulus sang penganiaya murid Tuhan, perempuan yang kedapatan berzina, dan masih banyak lagi. Sisi menariknya adalah bahwa mereka tidak berhenti pada perubahan rohani, tetapi dibuktikan juga dengan perubahan dalam perilaku hidup sehari-hari. Musa pun mengalami fase itu. Musa berjumpa secara pribadi dengan Tuhan di Gunung Sinai selama 40 hari lamanya. Selama itu juga ia berpuasa. Dampak dari perjumpaan itu adalah terpancarnya kemilau kemuliaan Tuhan di wajahnya. Namun, tidak hanya berhenti di situ. Musa pun diubahkan Tuhan dalam perilaku hidup sehari-hari. Ia yang dulu dikenal rendah diri dan penakut, kini memiliki keberanian besar untuk menyampaikan perjanjian dan hukum-hukum Tuhan kepada umat Israel untuk ditaati. Jika dulu ia harus diwakili oleh Harun sebagai juru bicaranya, kini Musa sendirilah yang menjadi perantara antara Allah dengan umatnya. Ada banyak cara Tuhan menjumpai umatnya. Sekalipun tiap-tiap orang bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan dengan pengalaman yang berbeda, namun dampak perubahan seharusnya sama, yaitu kemuliaan Tuhan yang terpancar melalui dirinya dan itu dilihat oleh sesama. Perjumpaan itu mengubah rohaninya yang terpancar melalui perilaku hidupnya. Orang yang telah berjumpa dengan Tuhan pasti memancarkan kemuliaannya. Pengalaman berjumpa dengan Tuhan selalu menampakkan perubahan rohani yang memancarkan kemuliaan Tuhan bagi sesama.
Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565008880 atas nama Yayasan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.